Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Bagian yang dipelajari yang pertama yaitu pembelahan sel, struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, dan kesehatan organ reproduksi manusia. Mari kita akan belajar tentang pembelahan sel dulu. Nah, pembelahan sel dibagi menjadi dua yaitu mitosis dan meiosis. Apa itu pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk. Jadi sama dengan induknya ya. Kemudian pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Siklus hidup sel dibagi menjadi dua yaitu fase pertumbuhan interfase dan fase pembelahan. Tahapan mitosis itu ada interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Apa itu interfase? Interfase yaitu tahap persiapan pada setiap sel yang akan melakukan pembelahan. Kemudian tahapan yang paling lama dalam siklus sel. Terjadi proses metabolisme yang tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi sel. Terdiri atas 3 fase yaitu G1 atau GAP1, S atau sintesis, dan G2 GAP2. Fase G1 terjadi pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel. Seperti ini ya. Fase S terjadi proses replikasi DNA. Nah, ini seperti ini. Kemudian fase G2 terjadi pertumbuhan organel. Nah, seperti ini ya gambarnya. Kemudian profase. Profase itu benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Kromatid berpasangan membentuk kromosom. Membran nukleus dan nukleolus menghilang. Pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Benang spindle mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran aster. Nah, seperti ini ya tahapan profase. Kemudian untuk tahapan metafase. Nah, metafase terbentuk benang spindle. Kromosom yang terlihat semakin jelas. Kromosom berada di daerah ekuvator sel. Kemudian setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Pada setiap sentromer ada 2 kinektor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindle. Nah, ini prosesnya seperti ini kalau metafase ya. Lanjut ke anafase. Anafase yaitu benang-benang spindle memendek kromatid menuju kutub yang berlawanan. Mulai terjadi sitokinesis atau sitokinesis mulai dimulai ya. Ini seperti ini prosesnya anafase. Kemudian lanjut ke tahap selanjutnya yaitu telofase.
Nah, telofase ini kromatid telah sampai di kutub yang berlawanan ya, ini sampai ini. Kemudian kromatid menipis dan memanjang seperti menjadi kromatin. Kemudian kumpulan kromatin membentuk anak inti, terbentuk membran nukleus di luar anak inti, sitokinesis selesai, terbentuk sel anakan. Begitu ya prosesnya. Nah, selanjutnya pembelahan meiosis. Meiosis ini adalah pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali sehingga satu sel diploid atau 2N akan menghasilkan 4 sel haploid atau N. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan atau interfase seperti pada tahap pembelahan mitosis. Nah, ini penjelasan dari meiosis ya. Ada meiosis 1 yaitu prosesnya diawali dengan profase 1, kemudian metafase 1, kemudian anafase 1, kemudian telofase 1. Lanjut ke meiosis kedua. Prosesnya dilanjutkan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, pembelahan meiosis 1 ini profase 1, membran inti mulai menghilang. Terbentuk gelendong pembelahan, kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan, terjadi pindah silang, pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara 2 kromatid ya. Ini prosesnya seperti ini. Kemudian lanjut ke metafase 1, kromosom homolog atau tetrad bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Kemudian masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindle pada bagian sentromer. Ya. Lanjut ke anafase 1. Kromosom homolog ditarik benang-benang spindle ke arah kutub pembelahan sehingga tetrad berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Tujuan anafase yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Ini ya, seperti ini prosesnya. Lanjut ke telofase 1. Retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kromosom pada kutub pembelahan. Nukleus mulai terbentuk. Terjadi sitokinesis yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Nih ya. Untuk proses profase yang kedua, membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan dan di antara keduanya muncul benang spindle yang memancar dari kedua sentriol. Waktu ini lebih singkat dibanding tahap lainnya. Ini ya.
Kemudian metafase 2. Setiap kromosom haploid berisi 2 kromatid tertarik ke bidang ekuator di tengah-tengah sini ya. Terbentuk benang-benang spindle, salah satu ujungnya melekat pada sentromer khususnya di bagian kinetokor dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Anafase 2. Spindle menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Ini ya. Pada akhir anafase, membran sel mulai melekuk. Kemudian tahap yang terakhir yaitu telofase 2. Kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid.